Yes, kembali lagi di Ini Sudah Malam, ini seleraku. Terima kasih. Dan pemirsa di rumah, seperti yang Jerry janjikan tadi, sudah ada seseorang yang sangat spesial sekali edisi Ini Sudah Malam pada hari ini. Di samping kanan saya sudah ada halo Kakak Fai. Iya, pengen dipakai Kak? Nah. Oke, apa kabar Kakak Fai Ehsan? Oke, baik ya? Alhamdulillah. Oke, selamat malam. Malam selamat. Oke, lucu loh ya. Gimana kabar? Kabar nyaris nggak baik. Diulang-ulang terus. Oke, dari mana nih sibuknya? Hari ini sibuk kemana aja, kemarin sibuk kemana aja, sampai akhirnya bisa ke Solo? Latihan gamelan dulu sama gamelan kolaborasi persiapan buat besok tanggal 20 di TMI. Masih dulu dalam acara kebudayaan. Wow, penasaran ya siapakah Fai Ehsan ini sih sebetulnya? Siapa sih dia? Siapa sih kamu Kakak? Teroris. Tapi kamu kalau kayak gitu yang beneran loh ya. Iya bener. Udah rambutnya gini, suaranya kayak gitu ya. Bener. Beliau dia adalah ketua Solo Gitar Fingerstyle ya. Dan pastinya jebolan Ketuanya dari bukan saya sebetulnya. Hah? Jadi ketuanya tuh sebetulnya tuh ada tapi dia lagi nggak bisa hadir. Jadi paru-parunya nggak berfungsi satu. Jadi paru-parunya nggak tapi belum gini banget, masih sedikit lah. Gitu. Itu apa? Sakit? Jadi paru-parunya keisi air ya kalau nggak salah ya. Tapi kok kamu memberitakan kabar itu kok gembira, paru-parunya tidak berfungsi satu, harusnya sayang sekali ketuanya nih sakit kayak gitu, kan paru-parunya tidak berfungsi kan satu. Orangnya kan lucu jadi. Bahagia. Gitu. Orangnya tuh imut-imut gimana. Jadi kalau orang yang imut-imut walaupun dia sakit dikituin ya. Iya tetap harus semangat gitu. Iya lu semangat kalau dia biar kasihan sembuh. Kak. Dia kan nonton biar sembuh kan gitu. Pemirsa nonton kita sedih dia nanti nambah sedih. Gitu. Iya bisa ya wes ya karepmu Mas. Pemirsa, di sini Mas Fai ini adalah ternyata IMB ya, betul ya? Jadi dulunya aku 2 kali ikut IMB. Tahun berapa? Tahun 2012 sama 2012. yang IMB terakhir ini 2014. Dan yang terakhir sama yang 2012 sama yang 2014, yang terakhir yang bisa masuk ke berapa besar? Yang terakhir ini cuman sampai 17 besar karena pollingnya kalah telak. Gitu. Yang IMB 3 yang agak lumayan bisa sampai 12 besar. 12 besar ya, oke. Dan sekarang ini kesibukannya? Lagi 10 besar. Amin. Habis ini ikut yang ini ya? Kenapa? Kalau misalnya ada lagi, ikut lagi? Kalau ada lagi tergantung. Apa sih? Gitar ya? Gitar. Jadi gitarnya ini posisinya memang agak sedikit aneh gitu. Nggak Jadi apa-apa. mohon dimaklumi. Iya, tapi saya tahu kok yang kamu maksud Kak. Iya. Dan di sini sudah hadir teman-teman saya. Di sini ada Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Hai. Kakak hai. Hah? Bisa bahasa Indonesia? Bisa malah Jawa. Bisa ya. Apa kabar ini teman-teman Kakak? Iya, ini jadi ini ada murid saya di sini, terus murid. lagi teman-temannya ini juga ikut juga, ini IFGC juga. Apa ini namanya? IFGC ya. Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Oke, bisa dong ya ke sana balik tuh ke kamera. Ganteng-ganteng loh, Cuca. Cuca. Ya ini pada kuliah kerja. SMP. Waduh, yang kuliah mana yang kuliah? Yang kerja gak ada. Ya, punya om. Oke, Mas Fai, saya mau tanya ini untuk yang namanya gitar fingerstyle itu seperti apa sih, Mas? Jadi gitar fingerstyle ini dia sebetulnya lahir dari cara bermain gitar klasik awalnya, cara bermain gitar klasik flamenco, lalu kemudian zaman semakin maju berkembang dari blues juga dia ada teknik three finger juga, terus dikembangkan lagi sampai sekarang terus jadi fingerstyle. Jadi bentuknya hampir sama antara posisi permainan gitar klasik dengan fingerstyle. Bedanya di gitar klasik pakai kuku, kalau di fingerstyle boleh pakai bantuan semacam
plektrum. Oh gitu. Jadi kalau kuku tuh memang nggak mengganggu ya? Kenapa? Kuku nggak mengganggu? Oh enggak. Justru malah kalau di gitar klasik tuh boleh tapi nggak panjang banget, cuman segini aja. Iya, kukunya panjang-panjang ya kamu. Nah, sedikit banget. Iya, betul. Jadi cuman sekitar 2 mili dan itu juga tidak boleh ada sudutnya. Jadi harus benar-benar bentuknya oval. Oh gitu. Oh memang ada bentuknya. Iya, jadi harus manikur pedikur terus nih. Oh aduh. Setiap hari. Repot juga. Keluar jadi sudutnya dikikir lagi, keluar sudutnya kikir lagi. Oh gitu. Jadi Gitu. memang manicure pedicure setiap harinya ke salon gitu. Iya. Oh. Enggak ke salon. Jadi sendiri juga bisa. Oh sendiri juga bisa. Oke. Untuk yang apa namanya fingerstyle. Kalau untuk kegiatan teman-teman dari IFGC sendiri nih seperti apa nih? Mereka banyak sih kegiatannya sebetulnya. Kami masih sering kumpul, jadi tetap sharing dan lagi di sini kan kebetulan IFGC Regional Solo ini kan saya juga ikut di sini. Oke. Jadi mereka juga sama-sama ikut mengembangkan teknik yang saya ciptakan gitu. Oke. Namanya wirang drumming tekniknya ini. Udah berapa Gitu. murid Mas Fai? Waduh, murid saya banyak. Di Solo? Jadi banyak gitu. Di luar Solo? Di luar Solo juga banyak gitu. Jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Bandung siapa namanya? Bondan Pesakti ya. Terus yang Apa dari IFGC juga itu. Ada lagi yang di Malang itu Luhung Swantara. Gitu. Ada lagi, ada banyak. Jadi nggak bisa ingat satu-satu. Jadi sebagian ada yang ikut di komunitas jazz, sebagian ada yang ikut di komunitas klasik. Oke. Kayak di Jogja itu ada, aduh siapa cewek lupa namanya. Saya punya gitar klasik, murid gitar klasik cewek kuliah di UNY itu juga dia malah justru klasik gitu. Jadi ada yang murid saya ada yang kelempar ke jazz, ada yang kelempar ke klasik, ada yang mengikuti jejak saya wirang drumming gitu. Oke. Dan itu menurut mereka sendiri atau Mas Fai yang menentuin untuk mereka harusnya lari ke sini, harusnya lari ke sini, harus lari ke sini? Kadang saya mengarahkan, menggiring mereka. Kadang juga mereka sudah punya potensi di situ. Oh, jadi udah kelihatan duluan ya? Iya, kalau mereka punya potensi klasik ya saya arahkan ke klasik, punya potensi ke jazz saya arahkan ke jazz. Tapi saya tidak akan memberi peluang untuk potensi ke selain jazz dan klasik. Oke. Gitu. Dan sangat menarik sekali pastinya ya. Gitu. Dan ini kalau untuk di Solo sendiri di mana sih biasanya kalau pada ngumpul? Kalau kumpul? Kalau kumpul tuh biasa kami lebih suka di angkringan sebetulnya, di wedangan karena suasananya lebih nyantai, kita bisa lesehan, lebih merakyat gitu. Bawa gitar juga kah? Bawa semua. Jadi sekalian ya pemirsa ya? Iya, jadi bawa ngumpul, semua. ngangkring sama ngamen enggak? Boleh, mau sama kami. Lumayan tambah-tambah Enggak ya? jajan sesok Oke. sekolah. Jadi ya. sambil ngejamnya sambil di wedangan itu ya gitu ya? Sambil di wedangan, jadi ngejam itu kita juga itu ada satu keuntungan kalau kita di wedangan karena begini, di wedangan itu kita bisa juga sebagai uji. Jadi uji kita pura-puranya manggung tapi nggak manggung gitu. Oh, biar dilihat orang. Biar kita tahu respon orang itu sampai di mana. Jadi gitu. untuk melihat nilai atraktif dari suatu teknik atau keindahan sebuah lagu, orang bisa merasakan di situ. Kita bisa lihat respon dari orang-orang sekitar kita gitu. Kalau ada yang main keren kan mesti kan orang langsung buset gitu. Tapi nggak apa-apa ya seperti itu ya. Memang sengaja jadi seperti itu kan? Enggak selalu harus seperti itu. Jadi ada kalanya memang kita harus latihan sendiri di ruangan yang benar-benar tenang. Tapi ada kalanya juga kita justru di tempat rame. Di tempat rame itu berlatih untuk konsentrasi dan cara untuk mencuri perhatian dengan baik. Oke, gitu seperti itu ya. Jadi sangat menarik Penting sekali itu. pemirsa ya. Jadi mereka ini nggak ada tempat khusus untuk ngumpul atau seperti apa. Ya. Di wedangan pun bisa jadi. Wedangan Karena bisa buat jadi. mereka tuh tempat-tempat seperti itu adalah mungkin buat mungkin buat caranya buat mereka buat unjuk kebolehan kepada yang lainnya. Ini loh kita ada gitu seperti itu bisa ya. jadi Oke. Menarik sekali tentang finger jazz pada malam hari ini dan pastinya kita akan ngulik lebih jauh lagi dan kita akan mengetahui siapakah gerangan Mas Fai ini sebetulnya dan dari manakah dia berasal aslinya dari kota Solo atau bukan. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Sudah Malam bersama Yeji Ratia dan pastinya ini seleraku. Thank you. Musim
hujan hadir tanpa pesan, bawa kenangan lama telah menghilang. Saat yang indah di kau diperlukan, setiap nafasmu adalah milikku.